yang dimilikinya, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Jadi pendidikan itu tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengajar di sekolah, tetapi sebagai ilmu yang memiliki objek kajian, teori, serta metode ilmiah. Jadi ilmu pendidikan itu mengkaji bagaimana manusia belajar, berkembang, dan dibentuk agar mampu hidup secara bermakna dalam masyarakat. Selanjutnya mengenai filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Filsafat manusia itu memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal, perasaan, kehendak, dan tanggung jawab moral. Dari pandangan tentang hakikat manusia inilah lahir yang namanya filsafat pendidikan. Jadi filsafat pendidikan itu membahas tujuan pendidikan, nilai-nilai yang harus ditanamkan, serta bagaimana proses pendidikan seharusnya dilakukan. Filsafat pendidikan itu menjadi pedoman agar pendidikan tidak kehilangan arah dan tetap berlandaskan nilai kemanusiaan. Kemudian pendidikan juga memiliki landasan yang kuat. Landasan pendidikan itu meliputi landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan yuridis. Landasan filosofis itu memberikan arah, nilai, dan tujuan pendidikan. Lalu, landasan sosiologis itu menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Dan landasan psikologis itu memperhatikan perkembangan dan karakter peserta didiknya. Lalu, landasan yuridis itu yang mengatur penyelenggaraan pendidikan berdasarkan hukum-hukum yang berlaku. Jadi keempat landasan ini itu saling melengkapi dan menjadi dasar dalam pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya ada asas nasional pendidikan dan konsep education for all. Pendidikan nasional di Indonesia itu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara itu berhak memperoleh pendidikan. Konsep education for all berarti pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, gender, maupun kondisi fisik. Jadi pendidikan itu harus bersifat inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat. Berikutnya itu mengenai etika profesionalisme dalam pendidikan. Jadi dalam pendidikan itu ada etika yang menuntut pendidik untuk bersikap jujur, adil, bertanggung jawab, serta menghormati martabat peserta didiknya. Profesionalisme berarti guru itu memiliki kompetensi, komitmen, dan sikap yang mencerminkan tanggung jawab moral sebagai pendidik. Jadi guru itu bukan hanya pengajar, tapi juga teladan bagi peserta didiknya dalam bersikap dan berperilaku. Selanjutnya ada dimensi-dimensi kemanusiaan. Jadi pendidikan itu harus memperhatikan manusia secara utuh, yaitu mencakup dimensi intelektualnya, emosional, sosial, moral, spiritual, dan fisik. Pendidikan yang hanya menekankan kecerdasan akademik tanpa membentuk karakter dan nilai kemanusiaan itu akan menghasilkan manusia yang tidak seimbang. Oleh karena itu, pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Yang kedua itu ada pertanyaan mengenai mengapa di masyarakat itu ada orang baik dan ada orang jahat. Jadi hal ini itu terjadi karena manusia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan keluarganya, pendidikan, pergaulan, pengalaman hidup, dan nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini. Sebagai calon guru, saya memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan agar peserta didik itu tumbuh menjadi pribadi yang baik. Upaya yang akan saya lakukan sebagai guru antara lain dengan menjadi teladan dalam sikap dan berperilaku, menanamkan nilai-nilai moral dan karakter dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan kelas yang aman dan positif, memberikan pembinaan dan pembimbingan terhadap siswa yang bermasalah, serta membangun komunikasi yang baik dengan orang tua wali murid. Saya juga akan mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka lakukan dan memahami dampak dari perilaku mereka terhadap orang lain. Yang ketiga itu ada mengenai tanggapan saya tentang peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 1 Cimaga, Banten. Jadi menurut saya kasus ini tuh menunjukkan bahwa dunia pendidikan itu masih menghadapi tantangan yang dalam penegakan disiplin dan pengelolaan emosi. Siswa itu memang melakukan pelanggaran, namun tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah itu tidak dapat dibenarkan dalam dunia pendidikan. Pendidik
dengan cara yang mendidik dan humanis. Di sisi lain, tindakan siswa yang melakukan mogok sekolah juga mencerminkan kurangnya pemahaman tentang disiplin dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jadi semua pihak di sini tuh seharusnya menyelesaikan masalah ini melalui dialog dan musyawarah. Kasus ini itu menjadi pelajaran penting bahwa pendidikan harus mengedepankan komunikasi, empati, dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Untuk penutup, saya menyimpulkan bahwa pendidikan itu bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan karakter dan pengembangan nilai kemanusiaan. Jadi guru itu memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang cerdas, berakhlak, dan bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata atau kesalahan yang lain, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.